Ibu-ibu. Sebelum kita menyimpulkan apa saja yang harus dilakukan jika kita mendapati anak kita atau saudara kita mendapat kekerasan seksual. Sebelumnya ibu-ibu dan bapak-bapak silakan bangun dulu, bangun kembali, kita akan penyegaran ya. Oke, sudah bangun semuanya? Sudah. Kita akan melakukan tepuk hak anak. Oke, tepuk hak anak. Hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan, partisipasi. Hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan, partisipasi. Oke, silakan ibu bapak-bapak duduk kembali ya. Nah, sekarang saatnya saya simpulkan hal-hal yang tadi sudah Bapak Ibu kemukakan lewat flip chart 09 ini. Jadi kita simpulkan seluruhnya ya. Dalam flip chart 09 ini kita ketahui dulu tanda-tanda jika terjadi kekerasan seksual. Nah, dapat kita lihat dari gerak-gerak tak wajarnya. Gerak-gerak tak wajarnya ada banyak. Saya baca dulu dan ibu-ibu simak ya. Simak baik-baik. Yang pertama, kedua bahu terangkat hingga menutupi leher dan gerakan refleks seseorang untuk melindungi tubuhnya. Lalu, yang kedua, kepala tertunduk ke dalam. Yang ketiga, kedua tangan dan kedua kaki menyimpul erat. Yang keempat, lutut bertekuk ke dalam. Yang kelima, tubuh menekuk. Yang keenam, mata berkedap-kedip. Yang ketujuh, wajah pucat pasih dan tanda-tanda lain-lainnya. Itu adalah tanda-tanda jika ibu atau bapak mendapati anak bapak atau saudara bapak ibu terkena kekerasan seksual seperti itu. Nah, tanda-tandanya seperti itu. Kemudian ini tanda-tanda lainnya. Tanda-tanda lainnya ya Bu, Pak. Tanda-tanda terjadi kekerasan seksual. Jika dilihat dari gejala fisik dan jika dilihat dari tanda atau gejala psikis, artinya gejala secara batinnya atau mentalnya seperti itu ya. Kita lihat dulu dari gejala fisik. Yang pertama, sakit jika memakai cara dalam dan mengeluh kesulitan kesakitan saat BAB atau BAK. Seperti itu ibu-ibu. Jadi ciri-cirinya sakit ketika memakai pakaian dalam ataupun mengeluh kesakitan atau kesulitan dalam hal BAB dan BAK. Yang kedua, gejala fisik yang kedua, cedera pada buah dada, bokong, perut bagian bawah, paha, sekitar alat kelamin atau duburnya. Yang ketiga, memar di bagian tubuh atau gigi cedera atau tanggal saat pelaku menyergap dan memaksa korban merapat di dinding dan korban melawan. Seperti itu. Yang keempat, rasa panas dan nyeri di area genital atau terasa sakit jika disentuh. Area genital itu area privasi gitu ya ibu-ibu ya, bapak-bapak. Terus cara jalan yang tak wajar, agak mengangkang. Kalau memang bawaannya sudah mengangkang dari lahirnya ya itu normal, tapi jika dari lahirnya tidak mengangkang itu tidak normal ya. Berarti dia ada tanda-tanda kekerasan seksual dari seseorang. Terus yang terakhir adalah ditemukannya bekas bercak darah atau cairan di dalam celana dalam anak dan kemungkinan ditemukan bagian pakaiannya robek atau kancingnya lepas karena ditarik paksa oleh sang pelaku. Gitu ibu-ibu, itu gejala-gejala yang dapat dilihat secara fisik. Lalu tanda apa atau gejala psikisnya itu apa ya?
Gejala psikisnya itu anak berubah ekspresi menjadi pendiam, cemas, gelisah, mengurung diri, takut bersosialisasi dengan orang lain, dan takut tinggal sendirian. Yang kedua adalah menunjukkan keluhan-keluhan fisik yang tidak dapat dijelaskan penyebabnya apa. Lalu seperti pusing, sakit perut, atau masalah makanan. Yang ketiga, sulit tidur dan mimpi buruk diikuti mengigau. Yang keempat, sulit konsentrasi dan sulit belajar sehingga tidak mampu menyelesaikan tugas-tugasnya. Dan terakhir, perilaku kemunduran, artinya menghisap ibu jari seperti anak balita, kemudian kemunduran kemampuan bicara, dan mengompol di celana gitu, Bu. Itu kesimpulannya dan gejala-gejala tanda kekerasannya. Nah, sekarang saya tanya, jika terjadi tanda-tanda yang tadi saya paparkan, apa yang kiranya ibu-ibu akan lakukan pada anak atau saudara ibu bapak sekalian? Saya minta 2 orang atau 3 orang deh untuk memaparkan kalau misalkan anak ibu atau anak bapak terjadi hal seperti tadi itu, seperti gejala-gejala tadi, apa yang harus dilakukan? Oh iya, Ibu Alia, apa Ibu Alia? Dipeluk. Ya, dipeluk boleh. Terima kasih Ibu. Kita tepuk salut ya untuk Ibu Alia. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, terima kasih Ibu Alia. Lalu ada lagi? Oh iya, boleh Ibu Dasti. Apa Bu? Jadi pendengar cerita yang baik. Boleh, ya. Terima kasih Ibu Dasti. Ada lagi? Ada lagi kah? Sudah tidak ada? Oke, ya. Kita beri tepuk hebat dulu sama Ibu Dasti. Tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat. Ya, terima kasih Ibu Dasti. Tadi katanya Ibu Alia, kalau anaknya atau saudaranya mengalami hal tersebut atau tanda-tanda tersebut, katanya dipeluk anaknya atau saudaranya. Terus kata Ibu Dasti, katanya didengarkan ceritanya. Iya betul, semua itu betul. Tapi tidak, sepikir saya tidak semuanya mudah untuk diajak bicara. Nah, kita akan lihat di flip chart selanjutnya hal apa yang harus dilakukan jika anak ibu atau saudara bapak ibu sekalian mengalami hal-hal tersebut. Ya, kita buka. Oke. Tada! Jadi, sikap dan perilaku orang tua jika anak mengalami gejala-gejala kekerasan seksual. Nah, di sini kita bisa lihat. Yang pertama, yang paling utama, ibu bapak tidak boleh panik, tidak boleh marah. Jangan malah dimarahin anaknya. Kasihan Pak ya, dia sedang sakit hatinya, batinnya, tapi sama ibu bapak dimarahin, itu akan menjadi tambah sakit. Nah, tapi ibu bapak tidak boleh memarahi, tidak boleh panik. Oke. Yang kedua, tadi kata Ibu Alia peluk. Betul. Di sini ada jawabannya. Peluklah anak erat-erat untuk menunjukkan bahwa ibu bapak sangat menyayangi mereka.
itu adalah salah satu cara atau sikap orang tua ketika tahu nih putra putrinya mengalami gejala kekerasan seksual atau saudaranya. Jadi ibu bapak yang sudah mengikuti P2K2 ini bisa memberitahu pada saudaranya yang lain juga kalau putra putrinya mengalami gejala kekerasan seksual, dipeluk. Jadi anak tuh ngerasa, oh orang tua saya tuh sayang sekali sama saya. Seperti itu ya. Oke, siap? Bagus. Selanjutnya, sampaikan bahwa tidak ada satu orang pun yang boleh menyakiti putra putri ibu bapak, dan apapun yang terjadi akan tetap memberikan perlindungan. Seperti itu ya, betul kan Bu? Kalau anaknya mengalami kekerasan seksual, dijahatin sama orang, apalagi sampai melakukan kekerasan seksual, ibu dan bapak harus menjadi pelindung utama. Betul ya, seperti tepuk kita tadi. Hak anak itu mendapat perlindungan. Nah, selanjutnya, jadilah pendengar yang aktif tentang cerita dan pendapatnya. Betul seperti yang tadi Ibu Dasti katakan. Betul seperti yang tadi Ibu Dasti katakan, bahwa menjadi pendengar yang baik. Artinya ibu bapak dengarkan dulu mereka bercerita, terbuka dengan mereka, cara berpikirnya terbuka juga, jangan malah memarahi, seperti itu ya. Oke, pahami ya. Nah, selanjutnya, kalau ibu bapak tidak sanggup untuk menangani hal tersebut, kekerasan seksual pada anak bapak ibu, minta tolong sama ahlinya atau sama lembaga dengan layanan perlindungan anak atau perlindungan perempuan dan anak, gitu ya, atau ustazah, tapi ya perlu hati-hati juga. Nah ya, yang paling utama, yang paling terakhir, ibu bapak bisa laporkan langsung dia pelakunya ke polisi. Oke ya. Kalau anak ibu bapak, saudara ibu bapak ada yang mengalami gejala-gejala seksual, ibu bapak jangan pernah memarahinya. Dengarkan ceritanya baik-baik dulu, gitu ya, dipeluk anaknya. Kemudian jika tidak sanggup untuk menanganinya sendiri, minta tolong sama yang ahlinya, dan yang pasti adalah laporkan pelakunya ke polisi, agar kekerasan anak di Indonesia angka presentasenya makin turun tiap tahun. Tidak seperti saat ini, makin hari makin naik. Pahami ya ibu bapak? Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan?